Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipa Indarti dengan NIM 119011052. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian akreditasi. Nah, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Nah, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada standar pendidikan nasional. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa akreditasi adalah sekolah merupakan suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu program pendidikan dengan mengacu standar nasional pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri. Saya di sini akan melanjutkan materi yang akan disampaikan, yang akan melanjutkan tentang yang B, yaitu dasar hukum akreditasi sekolah madrasah. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan perlu dilakukan dengan 3 program terintegrasi, yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan dan hasil pendidikan yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidik. Akreditasi sekolah atau madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri oleh profesional. Penegasan tentang pentingnya terakreditasi ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem akreditasi yang berbunyi 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal dan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Yang ketiga, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Itulah yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya bagian C. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Tujuan dan manfaat akreditasi sekolah atau madrasah. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional, akreditasi sekolah mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut. 1. Memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu. 2. Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Dari penjelasan tujuan akreditasi tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil akreditasi tersebut antara lain: 1. Memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasi. 2. Memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional. 3. Memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional. Dari hasil akreditasi, suatu lembaga pendidik atau sekolah nantinya akan bermanfaat bagi berbagai kelompok kepentingan. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Pihak sekolah. 2. Kepala sekolah. 3. Guru. 4. Masyarakat. 5. Dinas pendidikan. Dan 6. Pemerintah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan
memberikan apa itu fungsi dari akreditasi sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi. Yang kedua, merumuskan kriteria dan perangkat untuk diusulkan kepada menteri. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi kebijakan atau kriteria dan perangkat akreditasi. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan akreditasi. Yang kelima, memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi. Yang keenam, mengumumkan hasil akreditasi sekolah atau madrasah secara nasional. Yang ketujuh, melaporkan hasil akreditasi sekolah atau madrasah kepada menteri. Yang terakhir, melaksanakan ketatausahaan BAN sekolah atau madrasah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Amalia Pratiwi akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip akreditasi sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu prinsip objektif, di mana dalam proses penilaian berbagai aspek yang terkait dengan kondisi atau kelayakan sekolah diperiksa dengan benar dan jelas, sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai. Kemudian dapat dibandingkan dengan kondisi atau kelayakan yang diharapkan. Lalu yang kedua, prinsip komprehensif. Dalam penilaian tidak hanya terkait aspek-aspek tertentu, melainkan seluruh komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Lalu yang ketiga, prinsip adil, di mana dalam proses akreditasi dilakukan secara adil tanpa membedakan baik dari kultur maupun status sekolah negeri atau swasta, serta semua sekolah dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil tanpa diskriminasi. Lalu yang keempat, prinsip transparan, di mana dalam proses akreditasi dan data maupun informasi disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya atau yang membutuhkannya. Lalu yang prinsip yang kelima yaitu akuntabel, di mana semua proses akreditasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi hasil maupun keputusan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu prinsip profesional, di mana dalam proses akreditasi dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan terpercaya, serta lembaga dalam proses penilaian atau akreditasi merupakan lembaga yang mandiri dan terkhusus, yaitu BAN-SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Sekian dari saya, terima kasih.